Oke, selamat datang di Kasih Paham Podcast bersama Mima. Ini kita lihatnya kemana sih bang? Ke situ. Situ. Bersama Mima di edisi Natal. Natal. Merry Christmas. Ini kok bohong sih Pak Cahaya. Merry Christmas. Ya. Happy New Year. Buat kalian yang belum tahu, si di Mima ini orang Medan ini. Medan geng-geng. Medan geng-geng. Apa tuh? Ya, Mima ini orang Medan yang berani melangkahkan kakinya ke Jakarta. Iya sih, Bang. Iyalah. Iya, mau keluar dari zona nyaman. Bener. Udah bukan benar lagi, udah bener. Relate lagi, keluar dari zona nyaman. Bersama dengan Family Mart. Harus masuk Jangan nanti lupa ya. Endorse lah kami. Endorse lah, tolonglah. Kalau nggak ada fee pun nggak apa-apa. Yang penting setiap kalau mau buat podcast kasih Dapat lah. kopi, ya benar. Bakpao. Bakpao. Oh, Bakpao Family Mart ya. Atau enggak burger kimia tadi. Kacau. Ini dulu. Ala-ala 7-Eleven kita nggak bisa ke Bangkok, jadinya Family Mart. Family Mart. Family Mart adalah 7-Eleven lokal. Versi Indonesia. Udah agak maju lah bang. Oke. Apa kabar, Mim? Sehat. Sehat ya, puji Tuhan, haleluya ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Boleh nggak sebagai pembukaan, Mim, kasih tips ke teman-teman semuanya, apa? gimana caranya berhenti narkoba? Oh ini habis aku bang. Habis aku nih. Dimatikan aku. Gak ada ya. Kita disini bersih. Jangan. Gini, Mim, aku mau nanya, kan sedikit banyaknya pengalaman kalian menuju orang dewasa, sedikit banyaknya pasti kita ada berbeda ya. Iya. Generasiku sama generasi kalian gitu kan. 5 Gen Z, ya kan? Iya, aku milenial gitu. Nah, aku pengen tahu tuh, di generasi kalian apa patah hati terbesar selain soal cinta ya, bukan soal cinta. Di luar dari persoalan cinta dengan lawan jenis, apa patah hati terbesarmu? Nggak ada duit bang. Kalau nggak ada duit, itu lebih patah daripada putus cinta bang. Nggak ada artinya itu bang. Apa nggak ada artinya maksudnya? Apalah arti cinta kalau buka dompet, isi dompet tinggal goceng. Oke. Enggak, itu kayak semua sih. Semua, Kalau masalah duit. Artinya kok pernah nggak patah hati terbesar soal pertemanan? Pernah. Baru lagi ngalamin. Oh ya, wow. Baru. Serius? Hah? Baru lagi. Serius. Kau patah hati nih? Maksudnya kau lagi fase Iya, lagi fase gelap lah ini ya? Gelap, lagi kayak bisa nggak ya nerima kalau ternyata dia itu bukan temen deket Mima. Mima rasanya udah kayak keluarga. Mima itu udah sayang kali lah sama dia. Oke, terus sekarang kau coba untuk ngelupain dia gitu? Iya, itu lebih sakit daripada move on gagal nikah ya guys. Oh, Ternyata lebih sakit dikhianati sama teman sendiri gitu. dihianati. Ini case-nya dihianati. Iya dikhianati. Bukan tidak ditolong, bukan tidak Tidak ditolong itu kan nggak wajib bang sama temen. Iya sih, oke. Dikhianati. Dihianati? Bermuka dua. Konteksnya kok dijelek-jeleki atau gimana? Ternyata dia bukan pendengar, dia penyebar. Oh, shit. Iya. Baru berapa hari yang lalu nih kejadiannya? Ini hari apa? Hari Minggu. Hari apa ya? Selasa atau Rabu? Oh, hampir seminggu lah ya, gitu. Masih baru, masih fresh from the oven dia. Aku kenal? Enggak, Pernah ketemu? enggak. Oh, Dia di enggak. Medan. Oh, dia orang Medan? Dia orang Jakarta, cuma dia kerja di Medan. Oke, dan kalian kenalnya di? Dia dulu pernah PKL di kantor Mima waktu di Sini? Enggak, waktu Mima masih di pemerintahan. Oke. Terus dari situ kami kawan deket. Pokoknya nggak ada nggak ada yang kami tutup-tutupi bang. Semua itu terbuka. Sampai keluarga Mima tahu. Dia tahu teman dekat Mima. Oke. Keluarga dia tahu Mima itu teman dekat dia. Oke. Ternyata cerita Mima itu dia ceritakan ke orang lain gitu.
padahal kau berharapnya cerita ini kau jangan sampein gitu. Iya, stop di kau gitu. Oh, karena kau percaya sama dia. Dan gak usah sampai kemana-mana, entah itu ke keluarga atau pasangan atau kemana-mana lah pokoknya, entah ke teman deket dia pun sekalipun gak usah. Kau tahu dia nyebarin ini dari mana? Orang yang dia menceritakan itu ke orang itu langsung ceritain ke Mima. Oh, jadi bongkar balik lah ya, dibongkar Jadi balik. kayak sebelumnya itu dia udah pernah, orang yang ngeceritain ini bilang ini ke Mima udah pernah bilang gini. Kayaknya kau udah bisa deh jaga jarak sama si cewek itu, katanya. Kenapa? Dia kan temanku, Mima bilang kan. Terus dia bilang, nggak apa-apa, kau jaga jarak aja, katanya. Mima bilang tuh lagi sama temen cewek Mima, masa kata si ini aku harus jaga jarak sih sama kau? Mima bilang kan, kau kan temanku, Mima gituin. Mima masih kayak, aku lebih percaya dia daripada orang yang bilang itu gitu kan. Iya ya, mungkin dia siri itu nengok pertemanan kita, iya kan? Masih Mima bilang lagi kayak gitu. Ternyata betul juga. Dan kawanmu itu nggak ngeh bahwasannya rahasia-rahasiamu itu nyampe ke orang lain. Ngerti nggak maksudku? Ketika kau ngomong itu, dia nggak kalau posisi dia itu salah? Nggak ngeh. Sampai pacar Mima sendiri yang ngomong. Maksudnya gimana tuh? Jadi ada misalnya cerita Mima sama dia gitu, ternyata dia sampein ke pacar Mima. Oke. Kibus deh, kata orang Medan bilang kibus. Ya, cepu ya. Cepu. Aduh. Oke lah, mau jadi pahlawan kesiangan nggak apa-apa, tapi Oke, ya. kalau mau meninggi nggak perlu mijak kepala orang lain, Bang. Benar. Aduh, itulah patah hati yang baru-baru ini kau rasain ya. Itulah, kurus. Salah satu pelariannya. Oke. Kurus. Mima sampai cerita ke temen Mima satu lagi, ada nama si Aca. Mima bilang, Aca kok tega ya si itu sama aku gini. Mima sampai nangis tuh, sampai Mima gemetaran. Mima kayak, kok 3 kali dia kayak gitu. Aku udah percaya loh sama dia. Mima bilang, Mima udah sayang kali Bang sama dia, betul-betul sayang kali sama temenmu ini ya. Mima ceritain ke mami Mima juga. Oh ya. Mima orangnya terbuka Bang. Kau sering ketemu sama dia? Maksudnya akhir-akhir ini sebelum kalian selek? Waktu Mima di Medan, Mima sama dia terus sih. Oke. Maksudnya aku mungkin nggak berhak tahu juga lah apa perkara kalian gitu. Cuman dari sudut pandang dan cara-cara dia itu, aku penasaran. Tujuan dia ngebongkar itu ketika dia tahu bahwasannya cerita itu harus stop di dia itu apa menurutmu? Nah itu dia emang gak tahu. Itu dia. Sampai temen-temen bilang, emang dia punya kepuasan tersendiri ya? Mungkin dia setelah memberitahu itu dia punya kepuasan tersendiri atau apa? Kita nggak tahu Bang, orang-orang kayak gitu tujuannya apa terkadang. Menurutmu dia punya keuntungan pribadi nggak menceritakan itu lagi, termasuk menceritakan itu ke pacarmu? Mungkin itu tadi Mama bilang, kepuasan pribadi dia. Dia ngerasa, oh aku seneng kok si Mima hancur, mungkin kayak gitu. Oke, itulah itu kepuasan pribadi dia. Menurut Mima. Iya. Kalau menurut dia kita nggak tahu Bang. Selama ini kau berteman sama dia, dia ada nyeritain keburukan teman lain nggak ke kau? Ada. Dan kenapa kau mau cerita keburukanmu ke dia gitu? Karena Mima percaya Bang, dia itu temen Mima. Betul-betul temen Mima gitu. Iya, tapi kan keburukan teman yang lain juga diceritakannya ke kau. Sebenarnya dari situ Mima juga harus udah bisa nilai. Benar. Gitu. Kayak ngapain dia cerita gitu ya kan? Iya. Itulah Bang bodohnya tadi. Aduh, minum lalu. Apa efek dari cerita dia ke orang-orang yang kau rasain sekarang? Gak ada sih. Gak ada ya? Mima juga gak ngambil ribet lagi. Efek nyatanya ada? Kayak kau kok kayak ada yang ngejauhin aku gitu? Gak ada ya? Mungkin meskipun kami temennya jauhan gitu, dia di Medan, di Jakarta, kami tuh hampir tiap hari bisa video call. Oke, ya. Meskipun berteman, iya betul-betul. Aku lagi di sini loh sama teman-temanku. Mima suka kasih tunjuk gitu. Kau mana? Kau ngapain hari ini? Gimana kabarmu? Gitu. Betul-betul sedekat itu. Tapi untungnya nggak ngefek samamu ya. Maksudnya aksi dia nggak ada efeknya samamu. Nggak ada.
Dan kau sekarang mencoba untuk menganggap dia tidak lagi temanmu. Menganggap dia nggak ada aja di dunia ini. Oh, udah di level nggak ada. Udah nggak ada, di titik bukan benci, nggak begitu dia Mima tahu dia ternyata kibus, Mima juga nggak bisa benci bang, kayak duh kecewa aja sih, ternyata orang yang Mima sayang ternyata dia yang nusuk Mima gitu secara nggak langsung, nusuk kan itu namanya. Ya udah sih Mima langsung gitu aja. Udah kau unfollow? Blok. Blok. Mima langsung blok, nggak ada. Kalau blok kan masih ada di daftar blok nanti. Iya memang, biar aja situ bang, nggak mau lihat apapun lagi tentang dia. Sampai TikToknya, WA dia yang kedua Mima blok semua. TikToknya, WA dia yang kedua. Dia ada punya 2 WA. Dua-duanya? Dua-duanya. Second accountnya juga Mima blok. Teman-teman dia yang mutualan sama Mima remove semua. Oke. Apakah ini patah hati terbesarmu di persoalan pertemanan? Atau ada yang lain lagi? Ini yang kedua. Ini yang kedua. Berarti pernah terjadi. Pertama juga. Yang pertama juga. Oke. Dari cerita yang ini kan kondisinya kau yang patah hati, gitu. Kau pernah nggak bikin patah hati orang? Pasti pernah nggak sih? Teman ya, Oh, bukan teman. bukan Pasti pernah. bukan laki-laki, teman-teman. Menurut Mima sih. Menurutmu kau pernah nggak? Enggak lagi bang, nggak tahu lagi maksudnya. Karena kalau misalnya apa, Mima langsung cepat lagi minta maaf. Oh, kok orang yang ketika kau ngelakuin sesuatu dan kau ngerasa itu salah, kau cepat minta maaf? Iya, cepet nyadarnya, dia menjauh aja dikit kayak, kok kenapa gitu? Gimana ini kenapa nggak balas chat yang gitu? Emang aku ada buat salah apa? Aku letaknya kalau aku ada salah diomongin, jangan dijauhin. Karena aku pikir kau bukan orang yang kayak gitu di saat pertama kali kita ketemu ya. Di saat kita pertama kali ketemu kan kau belak-belakan tuh tampum mantam kiri mantam kanan kan. Ternyata di balik itu kau orang yang peka. Iya. Terhadap perasaan orang juga gitu. Oh iya, kau cepat minta maaf. Sama Depa kau pernah minta maaf gak? Kami gak pernah bergaduh lagi bang. Istilahnya kalau kami bergaduh langsung ribut-ribut, kau ya Depa, ya udah langsung selesai di situ. Mending langsung gitu bang, daripada halus-halus depan. Oh iya beb, iya, rupanya di belakang udah entah apa-apa katanya ya kan. Oh iya. Mending kayak Mama Depa langsung belak-belakan aja, maki-makian udah langsung situ udah kelar. Jadi kau nih kalau misalnya dalam berteman lah kan, Mim, kau tipe orang yang kita kan sekarang ini lagi di tahap untuk menuju pengennya ya, semua orang dan termasuk kita adalah orang yang di tahap menuju sukses. Ketika kau sukses nanti, ketika kau punya banyak duit yang memang kayaknya kalau dinikmati untuk dirimu sendiri ya berlebih-lebih lah gitu kan. Nah ketika udah di momen itu, kau tipe orang yang mementingkan diri sendiri, ngabisin duit untuk jalan-jalan apa segala macam, atau kau mikirin nasib temanmu? Mungkin pertama pasti Mima dan pasangan Mima mungkin ya ini ya kan. Ya. Terus keluarga, mungkin jikalau ada tenaga Mima untuk melihat teman Mima yang belum mampu, pasti Mima bantu sih Bang. Kau bantu? Pasti. Kau bukan orang yang cuek, bodoh amat. Enggak. Gitu. Mima nggak mau lah bang, temen gitu. Mima di bawah sedangkan Mima di atas ya. Ayo sama-sama. Ya. Kalaupun nggak bisa ngasih sepenuhnya, kita kasih support kayak minimal maksimal. Support? Nah, kalau support kan artinya kita nggak punya tenaga, nggak punya power atau nggak punya uang gitu kan? Nggak, ini lebih dari support, artinya aksi nyata. Oh aksi nyata, mungkin kita masukkan dia ke kantor, iya, modalin gitu. Kau bakal ngelakuin itu nggak? Mau. Jika duit Mima sangat berlebih, Mima mau. Kalau nggak pakai duit, contohnya misalnya kalau pakai link, kau akan bantu juga? Mau. Orang-orang teman kita misalnya yang butuh kerjaan. Iya, kayak dia pengen kerja di sini atau magang gitu di sini, mungkin tak tolong entah ke keluarga. Itu rupanya aku kenal tuh, ini rupanya masih saudara. Kau mau ngelakuin itu? Serius? Mau. Tapi itu untuk teman-teman yang dekat aja kah? Atau maksudnya yang dekat kali kah atau yang dekat aja? Kalau temen ya memang temen ya sama abang. Enggak lah. Enggak ya? Kan pasti ada yang dekat kali atau dekat aja gitu. Mungkin yang masih beberapa bulan masih cakapan sama Mima anggap itu masih teman dekat Mima. Iya. Okay. Tapi yang penting kau pasti bakal bantu teman-temanmu ketika mereka lagi butuh dan kau bisa. Pasti. Ya kan? Oke, mantap. Selama kau pacaran,
kok tipe pacaran yang kalau pacaran ngajak temen nggak? Paham nggak maksudku? Pacaran ngajak temen, maksudnya gimana? Jadi Kalau kayak- lagi kan pacaran, Mima ajak temen Mima untuk tetap ngekor Iya, atau kan- nyamuk gitu. Kan ada orang yang gitu. Ada. Kadang Mima mau, kadang enggak. Kenapa kadang mau kadang nggak? Kadang kan Mima sama pacar Mima kan LDR. Ya, Jadi mungkin kami mau punya waktu berdua gitu. ketika ketemu. Tapi kadang kalau kalau- nggak LDR, Eh, ya udah, terkadang teman Mima yang nggak berkawan itu selalu Mima bawa. oh. Dia ikut juga kadang sama Mima. Oh, berarti kau it's okay kalau misalnya kau lagi pacaran dan temanmu ngikut. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada kan yang pacaran aja gitu. apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kau pernah ditikung? Pernah lagi. Berarti kau nggak takut itu terjadi. Masih nggak jodoh. Berarti nggak jodoh. Oke, berarti artinya kita berterima kasih ke teman kita. Iya, gitu. kasih telah menunjukkan ternyata kalau pacarku itu semurahan itu ternyata. Iya sih, bener-bener. Udah nggak apa-apa. Ambil sisi positifnya aja bang. Kalau asik mikir-mikir negatifnya mau sampai kapan? Kau pernah berantem sama gara-gara cowok? Pernah? Berantem gara-gara cowok? Enggak lagi. Rebutan satu cowok? Nggak pernah? Enggak. Tapi kau pernah ketemu momen itu nggak? Pernah ketemu momen itu. Dan kau pasrah? Pasrah aja. Oh ya udah gitu ya. Oh iya? Nggak kau perjuangkan? Apa alasanmu tidak memperjuangkan? Capek kali bang. Kalau dia mau sama cewek itu ya udah, cewek itu pun mau ya udah ambil lah sana. Oh gitu. Penting nggak penting ya? Masih banyak ikan di laut bang. Meskipun banyak juga nelayan yang mau ngambil ikan. Itu tadi sih. Aduh. Lebih sering diputusin? Apa mutusin? Diputusin. Ah, masa sih? Mima pacaran nggak banyak bang. Karena Mima sekali pacaran itu bertahun-tahun gitu loh. Iya sih, iya oke. Kau diputusin karena memang kau lebih sering ngelakuin salah kayaknya. Nggak tahu lagi kalau itu. Tapi kayaknya iya. Kalau yang terakhir Enggak, bukan Enggak. kau yang salah. bukan yang salah. Enggak, secara keseluruhan. Nggak juga sih bang. Enggak juga ya. Memang bukan karena ada yang salah, bukan apa. Memang udah nggak jalannya aja lagi gitu. Ketika kau punya hubungan dan hubungan itu tidak pantas untuk diperjuangkan, kau action untuk mutusin atau kau tunggu diputusin? Tergantung dulu bang. Apa itu? Nggak pantas dalam hal gimana dulu. Ya intinya overall ini semua udah bikin aku nggak nyaman gitu. Mima duluan lah. Kenapa harus nunggu-nunggu? Oh, kau bukan orang yang mancing untuk diputusin? Enggak. Buat kesalahan dulu. Kan ada tuh. Iya. Enggak. Langsung putus. Saya bilangnya udah nggak nyaman. Hmm. Aku udah lihat di hubungan ini udah nol, nggak ada maju-majunya. Kita sampai sini aja, udah selesai. Kau setia? Tergantung lah ya. Tengok-tengok jam lah ya. Aduh, Berat kali. Aduh. berat aku nahan. Aduh. Oke, gini. Ketika kau ngelihat temanmu sedang tidak melakukan ketidaksetiaan, kau ya ngelihat temanmu sedang melakukan ketidaksetiaan, kau cuek ngebiarin karena nganggap itu bukan urusanmu, atau kau akan marahin temanmu? Tutup mata bang. Oke. Bakal tutup Aku mata. nggak di sini, aku di sini gitu ya. Aku nggak ada, aku nggak nengok. Oke. Dan bakal Mima bantu tutupi. Sebenarnya bukan bantu tutupi sih. Kalau misalnya kegop lah, Oke, kalau ke Gopla dan ternyata ketika diusut punya usut kau juga berada di tempat itu, kau pura-pura gila lah ya. pura-pura gitu, PPG bang. Aduh, aku di mana ini? Kayak kejedot kepala aku gitu bang. Aduh, hancur kita. Sampai Mami Mima juga mau bantuin itu. Paham nggak maksudnya? Iya paham. Oke. Kayak temen Mima lagi melakukan sesuatu
yang tidak setia lah ya kan. Mami bantu dong, Mama bilang. Kasihan nih. Oke nakku, kita bantu. Oh, sedekat itu kau sama Sedekat mamimu itu. ya. Iya. Kau kalau di Medan nongkrong nggak? Sering nggak nongkrong berdua sama mamimu? Sering nge-mall berdua. Sering ya? Iya, karena Mima dari mulai kecil sampai Mima SMA, Mima selalu antar jemput sama Mami. Iya bareng terus gitu. Bareng terus. Cuman kan ya mungkin cuman yang terjemput habis itu pulang terus mamimu Enggak, entah kadang nongkrong kami sama mau temennya quality gitu. time. Kami hampir setiap hari Oh, iya. quality time. Kami makan bareng. Nah kalau kayak gitu, apa alasan terkuatmu sampai sekarang kau kuat merantau? Ketika sebelum-sebelumnya kau sedekat itu sama orang tua gitu. Nggak mau di Medan aja sih Bang, karena kalau di Medan mau kayaknya nggak bakal ngestak di situ-situ aja kan. Oke, pengembangan diri ya. Mm-mm. Dan kau harus mengorbankan quality Iya. time itu demi Ya, pengembangan diri. meskipun Mima di Jakarta, setiap malam tetap video call sama Mami. Iya sih, cuman kan feel-nya beda. Beda. Oke, berarti gara-gara demi pengembangan Iya. diri Terus ya, Oke. udah bosen juga sih Bang. Di Medan? Di Medan. kalau seandainya mamimu di sini mungkin bakal lebih balik lagi ya intens barengnya. Iya bareng, sama papi Mima juga bareng. Oh iya. Karena Mima anak tunggal mungkin selalu bareng terus sih. Iya sih, cuman karena kau perempuan gitu dan ikatan batinan anak perempuan satu-satunya yang udah sering terjalin kayak gitu terus tiba-tiba kau merantau, sebenarnya itu jarang terjadi gitu. Waktu Mami Mima ngantar Mima ke bandara tuh sama papi kan, Mami Mima menjerit tuh abang. Kan mereka nggak turun mobil Iya, nih ya kan, karena lagi bawa moka anjing Oh Mima. oke ya nggak boleh bawa anjing ke Iya. bandara gitu. Nah, mereka nge-drop off, nangis menjerit sampai petugas bandara itu yang dari pintu yang udah pengecekan barang itu nengok gini Bang, karena kayak Mima yang kayak aduh kalau Mima nengok ke belakang ini pasti bakal makin nangis. Ya udah jalan aja. Papi Mima yang mungkin yang tipe Bodo amat. enggak sih Bang. Jadi? Tetap nangis tapi yang kayak "Ini anakku" gitu. Karena itu pertama kali yang ngelihat anaknya merantau Iya. kali ya. Pertama kali Untuk menetap, menetap. bukan untuk jalan-jalan. Untuk menetap dan belum tahu lagi kapan pulangnya. Itu lagi. Iyalah, namanya untuk menetap. Mm-mm. Nggak tahu lah kapan pulangnya kan. Kalau untuk menetap. Oke. Apa yang kau takuti sampai akhirnya kau mentingin pengembangan diri? Bingung lagi kalau itu apa yang ditakuti Bang. Supaya kayak mana ya? Karena Mima kan nggak kuliah. Iya. Mima nggak mau aja harga diri papi mami Mima diinjak perkara anaknya masa cuma kerjanya itu tuh terus. Oke. Jadi Mima mau ke Jakarta ya gitu. Untuk dilihat orang bahwasannya kau bukan mereka dan mereka membesarkan anak yang memang berhasil gitu ya. Iya. Kau pengennya gitu. Bukan karena takut kau jadi bodoh. Ngerti gak sih maksudku? Paham. Itu juga takut. Juga takut. Oke, kau Tetap mau tetap mau apa? ngembangkan diri sendiri. Pasnya Bang. Itulah alasanmu. Upgrade value. Ya, upgrade value gitu. Itu alasanmu kenapa kau berani. Iya. Menurutmu kenapa orang-orang nggak berani? Udah nyaman Bang di zonanya mungkin. Nggak sadar, nggak takut kali mereka ya. Menurutmu mereka harus takut nggak? Harus Bang. Meskipun ada di ayat Alkitab janganlah engkau takut akan hari esok. Taruhlah mereka bukan orang Kristen. Mereka nggak baca Alkitab. Ya, menurutmu mereka harus takut. Harus Bang. Kau pernah kelaparan di sini? Pernah lagi? Pernah ya? Dan kau nggak ngadu? Enggak. Nggak. Kenapa? Tahankan aja. Kenapa? Masa Mima bakal bawa ke ayat Alkitab lagi Bang. Kayak percaya sama Tuhan gitu loh Bang, tetap. Iya, kau pernah kelaparan. Pernah. Tapi ya nggak berhari-hari, sehari aja sih memang. Iyalah. Janganlah sampai berhari-hari, ngeri ya efeknya tuh. Tapi yang penting kau pernah. Juga akhirnya ngerasain kelaparan Di ya. Jakarta ini. Iya, di momen-momen merantau. Teman gak ada yang nolong? Mima nggak tipe yang bakal, weh aku nggak makan. Oh gitu. Nggak. Tahan sendiri aja. Diam pendam aja. sendiri. Diam aja. Serius. Kau baru apa sih? Aku Tagalung. Oh, Tagalog.
Oh iya. Siopat Pisoran. Ada bapak udaku Tagalong, ada. Sepupuku ada yang Tagalong. Tagalong, Tabarat, Panggabean, Tobing. Aku gak ngerti sih yang kayak gitu-gitu. Gue sering gereja. Sering. Serius? Serius. Sendiri? Serius, iya kadang sendiri. Kadang berdua juga sama teman Enggak, gitu. selalu sendiri. Iya. Mima di Jakarta kemana-mana selalu sendiri, Bang. Gereja di? Kadang di katedral, kadang di JPCC. Tapi lebih sering di katedral. Kok Katolik apa Protestan? Mima karismatik. Oh, iya Protestan. Iya berarti. Protestan. Iya. Cuma Mima ke katedral. Senang aja ke katedral. Senang, Gak karena salah dari memang. mulai TK Mima juga TK Mima Katolik kan. Sama ya. Aku juga dari TK di Katolik. Sampai aku TK Katolik tapi di Aceh. Jarang loh itu, Bang. Iya. Dan jarang memang Katolik di Aceh kan. Iya. Dan kebetulan nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak ya. Sekolah Katolik di Aceh. Aku nggak tahu. Tapi kemarin ada dan aku salah satunya. Baru dengar lagi Mima. Iya. Katolik di Aceh aku. Biasanya kan Protestan lah kita bilangnya kan. Kalaupun di Aceh gitu. Ini Oh. Katolik. Iya Katolik aku dulu di Aceh. Ini lalu tegang kali. Berat kali lagi. Kau pacaran bucin? Bucin. Parah. Parah. Serius? Bertekuk lutut pun mau. Itulah istilahnya. Tapi kok nggak pernah gue tengok kayak misalnya kita lagi nongkrong atau apa dan kerjaanmu video call, aku nggak pernah lihat. Nongkrong. Oh, bucinnya di Balik layar. di balik layar ya, ketika kau mungkin Karena lagi kalau sendiri. misalnya dia nongkrong, ya udah nongkrongnya sana, nggak usah main handphone. Oke. Kayak ini misalnya kita nongkrong kan Bang. Terus temen abang ngasih video call, chatan. Abang pun lagi cerita. Ya. Kayak serasa dunia milik berdua. Oke lah tahu, tapi dibatesin. Kan ada waktunya juga. Nggak selamanya juga kita, nggak tiap-tiap hari juga kan kita ketemu teman kita kan. Berarti bucin di saat-saat yang pantas Tertentu, lah iya. ya, bukan yang over gitu. Nggak over. Sampai video call pas lagi nongkrong, video Apalagi, call lagi iya. OTW. Enggak ya. Sampai di Grab pun nggak mati gitu kan. Ada kan orang gitu. Enggak. Ya kalau di Grab nggak mati pun karena kadang-kadang kan takut. Oke. Bukan karena takut nih ya. Karena Maksudnya yang takut kau maksud jaga-jaga. ini. Yang kau maksud ini bukan gara-gara takut kan? Gara-gara memang bucin aja. Karena bucin aja kalau itu nggak seakal kayak emang. Apalagi kalau misalnya lagi nongkrong sama temen-temennya terus masih nyala nih video call-nya di situ. Jadi pengen tahu apa yang diomongin, enggak sih. Kan kadang teman kita Jangan. mau cerita privacy yang enggak Iya. harusnya pacar kita tahu juga gitu. Iya. Karena kadang-kadang mereka kalau over bucin ya. Over bucin tuh beberapa orang nggak sadar bahwasannya itu toxic relationship kan. Iya. Over bucin ya. Yang over pasti. Ya pacaran wajib bucin sih sebenarnya, cuma kalau over bucin kayaknya toksik lah. Kalian ada masalah apa sebelumnya kan gitu? Iya. Apakah setidak percaya itu pasanganmu? Seberat apa masalahnya? Tapi selain yang di momen kau pacaran ini, Mim, kan kau sekarang pacaran ya? Iya. Sebelum ini terjadi pacaran ini, entah kau sama yang lain apa segala macam. Maksudnya aku bukan ngungkit ya, cuman kau pernah selingkuh nggak? Pernah. Dan momen-momen dulu kau selingkuh itu sampai hari ini bikin kau ngerasa bersalah nggak? Pasti. Bukan bersalah sama sama mantanmu yang dulu ya, maksudnya sebagai manusia gitu. Iya, pasti bersalah. Sampai sekarang. Yang memikirkan bukan ke mantannya itu, kayak dia gimana yang survive-nya itu, hilangin dari traumanya itu. Pasti kan dia trauma kan setelah itu. Ke korban berarti. Iya. Oh, oke. Aku peduli sama perasaan dia melewatin hari-hari untuk menghilangkan trauma yang udah kau tinggalin gitu. Iya. Meskipun sebenarnya jauh dari sebelum itu, seharusnya sebelum Mima selingkuh pun seharusnya Mima mikir gitu ya kan. Tapi namanya Ya, manusia, kilak ya kan. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Setidaknya ya berubah lah. Kalau nggak bisa berubah ya udahlah. Ngestak lah hidup itu di situ ya Bang. Aduh. Sampai akhirnya kau sadar bahwasannya sekarang walaupun kau masih muda, tapi kau udah kerja, Iya. gitu. Ketika orang lain mungkin kuliah dan menikmati masa mudanya, tapi kau kan termasuk orang yang di umur yang terlalu muda untuk
ngerasain cari duit, ya kan? Nah, ketika hal itu terjadi, otomatis kan kepribadianmu juga mau nggak mau berubah atau di atas level perempuan yang di umurmu Iya. pada umumnya. Gitu. Dari 19 tahun Mima udah kerja. 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun, oke. Nah, ketika kau ngerasa di bagian cari duit kau harus serius, di bagian berhubungan kau masih tetap pengen main atau ikut-ikutan serius juga? Serius lah bang. Serius juga. Nengok umur. Kenapa umurmu? Bang, kalau misalnya kita tengok, ih masih 24 kok aku. Tahun Oke. depan, ih masih 25 kok aku. Ih masih mau sampai kapan? Oke. Tapi dengan misalnya kok 24, kok ketemu laki-laki pengennya 24 juga gitu? Enggak, Lebih tua. lebih tua. Kalau lebih senangnya lebih tua, Lebih tua. biar lebih matang. Iya, mungkin. Yang sekarang Beda 2 tahun kami. setidaknya lebih tua. Iya, lebih tua. Oh, kalau misalnya tahun ini kau diajak nikah, kau siap? Dari segi apapun, mental, psikologis, pikiran. Mental itu siap nggak siap memang harus disiapkan nggak sih bang? Oke. Kepribadian lah. Udah siap sih memang. Kepribadian. Udah siap. Menahan amarah ya kita bilang kan. Kok pulang telat nggak? Dari mana aja kau? Gitu kan. Menghentikan semua perkumpulanmu Udah siap. gitu. Mungkin nggak secara keseluruhan lah, tapi kan ada yang lebih prioritas ternyata sekarang gitu. Udah siap. Udah siap. Udah. Karena dari gimana pun yang paling penting itu kan teman kan juga bakal nikah kan. Ujung-ujungnya Iya, dia bakal iya. pilih pasangannya, jadi ya ngapain milih? Udah siap kau? Udah. Oh iya. Kira-kira teman-temanmu yang sekarang lagi berteman sama siap nggak? Ada kalau ada temen Mima, temen deket Mima itu ada juga namanya Aca. Oke. Kalau si Aca bilang dia belum siap. Alasannya? Mentalnya Apa? nggak tahu. Mental breakdown. Mental breakdance. Mungkin dia yang lebih belum stabil bang. Oke. Masih mau tantrum. Masih Sorry ya Aca. Tapi ini kan real. masih mau tantrum. Masih pengen have fun lah ya. Iya. Kalau Mima terkadang masih mau tantrum, tapi mending gak usah di tantrum itu gak usah di chat, kayak ya udah mending letakin HP, tenangin diri, tantrumnya sendiri aja, gak usah diluapkan maksudnya. gak usah diluapkan. Kalau nggak diluapkan nanti kau stroke pula. Iya kan bang, gila Iya sendiri loh. lagi. Harus diluapkan. Gak usah bang. Luapkannya ya mungkin scroll TikTok, nanti kok ada yang relate, repost, kan itu udah meluapkan emosi juga itu. Itu nyindir sih. Ala Gen Z jam sekarang gitu kan. Iya. Aduh. Kau senang nggak kalau misalnya kau pada akhirnya kau dan teman-temanmu bekerja di satu kantor yang sama? Kayaknya enggak. Kenapa? Lebih mending kami pisah kantor aja gitu bang, karena kalau gabung kayaknya kantor itu bakal langsung mecat kami gitu loh. Antar langsung mecat sama bangkrut kayaknya. Karena kami bakal heboh ketawa-ketiwa, iya gitu aja sih. Kerjanya kami telantarin gitu. Jadi mending gak usah. Kira-kira ini Mim, kira-kira nih ya. Kira-kira. Sebelum kita ngomong kelamaan ya kan. Siapa tahu di luar sana bisa jadi contoh atau bisa jadi acuan. Nah, apa? Ini aku pengennya kok jawabnya nggak klise sih. Nggak klise, Maksudnya? nggak mengada-ngada atau Oke. aku pengen real dari dalam hatimu dengan segala tujuanmu. Aku pengen jawaban ini tidak klise dan jujur gitu. Kurasa kau kalau nggak kerja pun atau ketika pulang pun ke rumah nggak kerja, kau masih bisa makan. Masih pasti. Siapa lagi yang siapa lagi yang mau dikasih makan selain kau, kan gitu kan kasarannya. Apa api atau motivasi yang sebenarnya bikin kau ngerasa
kau harus terus bergerak sampai hari ini? Harus terus bekerja gitu. Iya, bergerak lah. Supaya nggak diremehin orang, Bang. Itu tujuan. Iya. Tujuan paling mulianya itu. Iya. Hanya karena pengen Supaya tidak mami papi diremehkan Mima orang. nggak diremehin orang. Supaya orang tua kita tidak diremehkan orang dengan ngelihat anaknya mandiri, bisa bergerak sampai ke luar sana gitu ya. Kau pengen itu? Itu tujuan paling mulia. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Wow. Entah kayak, ya aku pengen bertahan hidup. Nggak mungkin juga kalau bertahan hidup. Karena kau nggak kerja pun sebenarnya masih bisa makan kita kan Masih. gitu kan. Oh iya. Berarti satu-satunya titik dari semua yang kau lakukan itu adalah keluarga. Iya. Kan Mima anak tunggal. Semua harapan itu kan pasti Iya. anak tunggal. Keluarga titik. Ya. Siapa lagi kalau nggak Mima? Kau pernah nggak nyampein itu ke orang tuamu bahwasannya, Mak atau Pak, aku kayak gini tuh demi agar kalian tidak diremehkan loh gitu. Kau pernah? Tahu kan Serius? kita? Tahu. Mima kalau misalnya di Medan nih, Mm-mm. malam-malam itu kami sering kumpul, Bang. Heeh. Sambil nonton atau nggak lagi makan, kami itu saling bertukar cerita gimana. Deep talk ya? Iya, deep talk selalu. Jadi ya udah, orang mereka tahu. Oh ya, bukan kayak Bukan tipe anak yang gengsi-gengsi, enggak. Yang maksudnya gengsi mengungkapkan kasih rasa sayang ke orang tua. Mima ungkapkan, terus Mima bilang Mima kerjanya juga ini demi kalian, bukan demi kalian supaya ngehidupi mami papi Mima, bukan. enggak, oke. Supaya nggak dipandang sebelah mata aja. Tadi. Supaya orang tua kita dianggap orang berhasil Iya. mendidik anak gitu ya. Oke, good. Apa pesan-pesanmu ke anak-anak muda yang lain, Mim? Belum sampai kayaknya, Bang, belum sesuai. Udah, kalau menurutku udah sampai. Karena kalau misalnya belum sampai, mungkin obrolan kita nggak ke arah sini gitu. Iya, karena kok apa ya, lebih memilih tidak kuliah untuk bekerja gitu. Ngerti nggak? Itu nggak semua orang sanggup loh. Aku sebenarnya sanggup. Ya, kalau aku laki-laki, aku sebenarnya sanggup tidak memilih kuliah dan aku lebih memilih kerja. Sanggup, cuman aku nggak sanggup aja rasanya. Maksudnya egokunya sebenarnya aku pengen kuliah gitu. Nah sementara kau mampu menyampingkan egomu dan kerja gitu. Ya kan berarti kau ada plusnya dibanding aku. Makanya kenapa belum sampai? Sampailah. Ya sampailah, gila. Apa kira-kira yang bisa kau kasih tahu bahwasannya anak-anak muda sekarang tuh stop lah kalian di dunia di zona yang nyaman gitu. Pikiri keluarga ya sih, Bang. Pikir keluarga ya. Kalau udah pikir keluarga udah tahu diri sih itu langsung, Bang. Oke. Coba lihat keluargamu. Iya, gitu. lihat aja. Jangan kau ketawa ke TV, rupanya atap rumahmu udah mau copot. Wah. Lantai rumahmu belum dikeramik. Jangan pula gitu, Bang. Jangan kau di sini makan sushi, di sana mama kau makan ikan asin. Oke. Iya sih banyak yang kayak gitu. Karena anjing akhirnya keluar juga. Jeng. Ada ya banyak yang kayak gitu, banyak yang nggak tahu. Aduh kalau dibilang Jadi nggak nggak tahu. tahu diri. Iya. Ingat keluarga aja. Kalau udah ingat keluarga pasti langsung tahu diri, Bang. Jangan ingat keluarga bagian enaknya. Iya, Karena kami juga udah pernah di titik nol. Iya. Jadi supaya nggak nol lagi itu gimana caranya? Ya udah. Iya, ngelihat orang yang misalnya malas-malesan gitu kan. Terus kayak seenggaknya itu orang yang naruh harapan ke kau sampai kau bisa tidur tenang anjing gitu. Betul sih, Bang. Iya kan? Atau gak usah lah orang naruh harapan ke kau. Seenggaknya itu harapanmu. Iya. Iya kan? Oke. Oke lah Mim. Sudah hampir 1 jam kita ngobrol ternyata. Mima kira masih 10 menitan lagi. Thank you Mima buat obrolan malam ini ya. Iya, Udah Bang malam Yo. ini ya. Ya. Udah malam. Emang jam berapa, Bang? Udah jam berapa? Udah mau jam 8. Semoga yang dikerjakan Mima bermanfaat untuk Mima dan keluarganya sampai akhirnya bermanfaat untuk teman-teman yang Sama-sama, lain Yo. juga. Ya kan, semoga hubungan keluarganya semakin dalam lagi supaya Mima selalu diberkati dari doa-doa orang tua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, bye-bye dulu. Sampai ketemu di Kasih Paham Podcast berikutnya. Thank you.